Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renovianti, jurusan Tulis IPS Lokal 1B, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan ekonomi pendidikan. Nah, peran ekonomi dalam pendidikan. Globalisasi ekonomi yang melanda dunia tentu mempengaruhi setiap negara, termasuk Indonesia. Setiap negara berlomba memajukan perekonomian negaranya. Pemerintah Indonesia juga memutuskan mengutamakan pembangunan ekonomi dikarenakan tidak ingin tertinggal atau ingin bersaing dari negara lain. Banyak kebijakan dan peraturan yang dibuat, akibatnya banyak industri, pabrik yang bermunculan. Perkembangan ekonomi makro juga berpengaruh kepada bidang pendidikan, yaitu yang pertama, banyak orang kaya menjadi orang tua asuh. Banyak orang kaya yang membiayai sekolah anak dari orang tidak mampu. Yang kedua, adanya sistem ganda dalam pendidikan. Sistem ganda dalam pendidikan merupakan kerjasama antar sekolah dengan pihak usahawan. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu yang bersifat material, merupakan suatu landasan yang bersifat fisik nyata. Landasan bersifat konseptual identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar, norma yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir dan atau dalam rangka bertindak. Landasan pendidikan yaitu norma dasar atau seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Fungsi landasan pendidikan. Pendidikan harus memainkan peran dan fungsinya mencerdaskan warga masyarakat, karena sebagai kunci terpenting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan. Pendidikan harus memiliki relevansi dengan pengembangan sistem ekonomi, dan demikian juga relevansinya dengan upaya membantu mengintegrasikan masyarakat. Komponen tindak ekonomis tindak pendidikan. Tujuan tindakan memperoleh keuntungan material atau saling menguntungkan. Tingkat kebangkitan individu sebagai pribadi yang pelaku tindakan orang dewasa yang menanggung biaya hidup sesuai aturan dalam bermasyarakat. Orang dewasa dan anak, atau orang dewasa dan orang yang belum dewasa yang berfungsi sebagai pendidik atau anak didik. Dasar tindakan kaidah ekonomi dan susila. Kesusilaan sesuai martabat manusia. Orientasi untung rugi ekonomis dan efisiensi terbentuknya keutuhan martabat manusia. Fungsi produksi dalam pendidikan. Fungsi produksi dalam pendidikan adalah hubungan antara output dan input, di mana ada 3 bagian. Yang pertama yaitu fungsi produksi administrator, yang dipandang input adalah segala sesuatu, sementara itu yang dipandang sebagai output adalah berbagai bentuk layanan dalam proses peserta didik, seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Yang kedua, fungsi produk dalam psikologi adalah sama dengan input. Fungsi produksi administrator akan tetap outputnya berbeda. Peran fungsi ekonomi pendidikan. Peranan ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan sebagai pemegang peranan penting, sebab ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dan majunya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola guru-gurunya. Inilah yang merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi. Artinya, apabila pengelola dan guru-guru atau dosen memiliki dedikasi yang memadai, ahli dalam bidangnya,
dan memiliki keterampilan yang cukup. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Penggunaan dana pendidikan disebut efisien apabila dana yang digunakan sesuai atau lebih kecil daripada yang telah direncanakan dan menghasilkan layanan-layanan serta produksi pendidikan yang sama atau melebihi rencana semula. Adapun faktor utama dalam menentukan tingkat keefisiennya adalah penggunaan uang, proses kegiatan dalam pendidikan, dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Sedangkan penggunaan dana disebut efektif apabila dengan dana tersebut tujuan pendidikan yang telah direncanakan semula dapat dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang sama atau melebihi dari yang direncanakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.